mulai ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Masih dalam kondisi berpuasa kah? Iya. Alhamdulillah. Baik. Sebelum memulai materi hari ini, Bapak akan tanya dulu apakah pertanyaan-pertanyaan materi sebelumnya sudah dijawab? Sudah. Tolong perlihatkan jawabannya ke kamera. Ya, kata Bunda tulis dulu. Harus. Sebentar. So, lihatin ke kamera. Lihatin ke kamera. Baik, Arsha. Aduh, kurang kelihatan ya penyempatan. Ya, Nggak apa-apa, nanti itu ya. Nanti jawaban-jawabannya dipoto saja, dikirim lewat chatting ya, lewat WA. Oke? Iya, Iya, Pak. Baik, lewat WA saja nanti dipotokan jawaban-jawabannya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang sholat. sholat. Kita akan buka dulu materinya. Ya, dapat terlihat materi tentang sholat? Ya. Baik, kita akan mulai materi pesantren mulai tanggal 10 Mei 2020, yaitu dengan membahas materi tentang sholat. Iya. Ada ya? Ada gambar Ka'bah di situ? Ada. Ada. Oke. Materi yang akan kita bahas tentang sholat pada kesempatan hari ini yaitu pertama, pengertian sholat, kedua, gerakan dan bacaan sholat, ketiga, keutamaan sholat, dan yang keempat, perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap ibadah sholat. Kita mulai dengan materi yang pertama, mengenai pengertian sholat. Pelan-pelan. Secara bahasa, sholat artinya doa. Itu artinya doa, di mana ketika kita sholat, itu bacaan-bacaan yang kita baca mengandung doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sebagai contoh, pada surat Al-Fatihah yang kita baca di dalam sholat, itu terdapat ayat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim artinya Allah tunjukkanlah kami ke jalan orang-orang yang bertakwa.
itu salah satu contoh di mana bacaan sholat itu mengandung doa. Selain itu, juga terdapat dalam bacaan sujud seperti ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Itu adalah salah satu bacaan sujud karena dari beberapa bacaan sujud. Ya. Sekali lagi, Rabbighfirli artinya ya Allah, ampunilah aku, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, penuhilah kebutuhanku, warzuqni. Maaf, diulangi. Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunilah aku, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, warzuqni, penuhilah kebutuhanku, wahdini, dan berilah aku petunjuk, warfa'ni, dan tinggikanlah aku. Nah, jadi doa-doa tersebut dibacakan ketika sholat. Dan itu mencakup bahwa sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Jadi di dalam bacaan-bacaan sholat itu terdapat sekali banyak sekali doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita sholat, bacalah bacaan-bacaan sholat tersebut secara tartil, artinya tidak tergesa-gesa, sehingga apa yang kita baca itu merupakan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Yang tergesa-gesa ketika menunaikan sholat, baik secara gerakan maupun bacaan. Yang kedua, pengertian sholat secara istilah. Sholat artinya adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Karena pengertian ini melihat terhadap gerakan sholat, gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi bukan hanya gerakan saja yang dilakukan ketika sholat, tetapi ada ucapan atau bacaan-bacaan yang harus dibacakan ketika kita melaksanakan sholat. Dan seperti tadi Bapak bilang bahwa dalam membaca bacaan sholat itu jangan tergesa-gesa. Sama seperti halnya kita meminta sesuatu kepada orang tua. Kita juga mintanya nggak tergesa-gesa. Misalkan, "Mah, minta jajan dong," gitu kan? Minta uang untuk jajan, gitu ya. Nada suaranya kan pelan-pelan, gitu ya. Tidak seperti, "Mah, minta jajan dong. Mah, minta uang jajan dong." Jadi tidak seperti itu. Kita baca bacaan sholat dengan perlahan-lahan. Kemudian gerakan-gerakannya juga tidak usah tergesa-gesa, tidak usah terburu-buru. Lagi pula ketika kita sholat itu juga kan waktunya tidak lama sebenarnya, paling lama 5 atau 10 menit. Jadi nggak usah tergesa-gesa. Coba bandingkan kalau kita nonton TV ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk nonton TV dalam sehari. Coba bandingkan dengan waktu kita ketika sholat. Lebih lama mana? Lebih lama menonton TV kan? Atau lebih lama sholat? Nonton TV. Lebih lama nonton TV kan? Nah, untuk sholat, usahakan ketika azan, segera lakukan sholat gitu ya. Begitu adzan, Allahu Akbar, maka langsung segera untuk bersiap-siap melaksanakan sholat. Lebih baik lagi kalau melaksanakan sholatnya secara berjamaah di masjid. Siapa tadi yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid?
Ada? Tadi ikut sholat subuh berjamaah nggak? Baik. Mungkin suara Bapak terdengar jelas kah? Putus-putus. Oh, putus-putus. Sinyal ya. Baik, kita lanjutkan saja. Kita masuk ke dalam materi gerakan sholat. Nah, gambar-gambar ini menunjukkan gerakan-gerakan sholat. Yang pertama itu gerakan awal, gerakan siap-siap untuk melaksanakan sholat, ini yang pertama. Kemudian mulai sholat di nomor kedua yaitu dengan takbiratul ihram. Gerakan takbiratul ihram ini dilakukan sambil berdiri, kemudian kedua tangan diangkat ke atas dan telapak tangan ini menghadap ke kiblat. Jadi bukan menghadap ke telinga, tetapi menghadap ke kiblat. Ya, telapak tangan ini menghadap ke kiblat. Baik. Kemudian setelah takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar ini ketika takbiratul ihram itu dibaca dengan suara yang keras, gitu ya. Tidak pelan-pelan, kecuali pada takbir-takbir yang lain. Kemudian setelah takbiratul ihram, kedua tangan bersedekap di atas dada, dan mulai membaca doa iftitah. Antara doa iftitah itu kita contohkan salah satu doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina masyriq wal maghrib. Allahumma naqini kama khataaya kama naqta'u abyadu min al-dhanis. Allahumma ighfir khataayaya bil ma'i wal barad. Nah, doa kita barusan juga merupakan doa. Artinya meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari dosa-dosa, bagaimana jauhnya antara timur dan barat, dan juga meminta kepada Allah supaya kita disucikan dari segala dosa-dosa yang terdapat pada diri kita. Itu juga kan doa ya. Kemudian setelah membaca doa kita membaca surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat ke-7 atau sampai akhir ayat, dan diakhiri dengan amin. Kemudian setelah Al-Fatihah kita membaca surat-surat pendek. Ada terdapat dalam Al-Quran. Nah, membaca surat pendek di dalam sholat itu hukumnya sunnah pada rakaat pertama dan rakaat kedua di dalam sholat fardu. Apabila terdapat sholat fardu yang berjumlah 3 rakaat seperti sholat maghrib, dan sholat fardu yang berjumlah 4 rakaat seperti sholat zuhur dan asar serta isya, maka pembacaan surat pendeknya itu disunahkan hanya pada rakaat 1 dan rakaat 2 saja. Sedangkan rakaat 3 dan rakaat 4 itu cukup dengan membaca surat Al-Fatihah saja sampai amin. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian lanjut ke gerakan yang keempat, yaitu ruku. Nah, ketika ruku, kita juga membaca doa yaitu Subhana Rabbiyal Azim, atau ada juga yang membaca doa rukunya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, atau doa ruku yang lain yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ada beberapa doa-doa ruku yang bisa dibaca. Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi,
itu dibaca sebanyak 3 kali ketika ruku. Ya. Ya. Nah, ketika ruku, gerakan ruku, ini yang perlu ditekankan bahwa coba lihat kursor. Nah, posisi punggung ini haruslah rata. Ini haruslah rata. Ya. Jadi seandainya suara siapa itu? Nah, baik kita lanjutkan ya. Nah, posisi punggung ini haruslah rata. Nah, posisi tangan menggenggam lutut. Kalau misalkan ketika posisi tangan menggenggam lutut membuat posisi punggung tidak rata, maka tekuk sedikit. Jadi tangan ini ditekuk sedikit sehingga posisi punggung menjadi rata. Dengan ketat tangan ini memegang lutut, ya, bukan memegang betis, tetapi lutut. Tuh, di ini Jiraya. Nah, kemudian setelah melakukan ruku, lanjut dengan gerakan iktidal sambil bangun dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu, setelah posisi badan tegak, membaca Rabbana wa lakal hamd. Oh, bacaan yang lainnya adalah Rabbana lakal hamdu as-samawati wa mil ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Sekali lagi, Rabbana lakal hamdu as-samawati wa mil ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu ada doa iktidal. Kemudian setelah iktidal, lanjut ke gerakan sujud. Nah, gerakan sujud ini seperti ini. Kedua kaki ini tumitnya dirapatkan. Tumitnya dirapatkan, jangan direnggangkan, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kedua kaki ini ketika sedang sujud tumitnya dirapatkan. Lihat kursor yang nah, kemudian posisi tangan, kedua telapak tangan itu menyentuh bagian lantai. Jadi telapak tangan menyentuh bagian lantai, sedangkan posisi sikunya diangkat. Posisi sikunya diangkat. Ini salah satu contoh posisinya yang diangkat ke atas ataupun sedikit diangkat. Yang jelas, siku ini tidak boleh menempel di lantai. Yang menempel di lantai hanyalah telapak tangannya saja. Hanyalah telapak tangannya saja yang menempel di lantai. Sikunya jangan ikut menempel. Kemudian bagian wajah yang menempel pada lantai yaitu hidung dan kening. Hidung yang kening ditempelkan ke lantai. Nah, ketika sujud kita membaca bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Atau ada juga yang ditambah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Nah, kemudian setelah sujud duduk dengan posisi duduk sama seperti tasyahud awal. Lihat di sini kaki kiri diduduki dengan bokong ya. Jadi ketika posisi duduk di antara dua sujud, kaki kiri diduduki, sedangkan kaki kanan itu ditegakkan ke atas dengan menghadap kiblat. Bagian depan kaki ini menghadap kiblat. Di posisi kakinya ditegakkan dan jempol kaki atau jari-jari kaki itu dilipat seperti ini. Nah, bacaan doa duduk di antara dua sujud di antaranya adalah Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Artinya, ya Allah, ampunilah, kasihanilah aku, penuhilah kebutuhanku, berilah aku petunjuk dan berilah aku rezeki.
Itu juga doa ya. Dan doa duduk di antara dua sujud ini tidak hanya satu doa saja, juga terdapat doa-doa duduk di antara dua sujud yang lain seperti Rabbik firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada juga Rabbik firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Jadi ada beberapa macam doa di dalam duduk di antara dua sujud. Boleh memakai salah satu di antaranya. Kemudian, apabila di dalam rakaat kedua, maaf, belum. Nah, setelah duduk di antara dua sujud, maka lakukanlah sujud yang kedua. Kemudian di dalam rakaat kedua, setelah sujud yang kedua, kemudian duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Tasyahud awal dengan posisi duduk sama seperti posisi duduk ketika duduk di antara dua sujud. Bacaannya Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, untuk doa tasyahud awal itu boleh sampai sholawat saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sampai dengan fil alamin innaka hamidum majid, itu boleh. Nah, yang paling penting di dalam gerakannya ketika hendak tasyahud, ketika hendak membaca syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka telunjuk jari kanan itu digerakkan seperti ini, digerakkan. Jadi menunjuk, mengisyaratkan satu ya, bahwa Allah itu satu. Nah, posisinya tunjuk seperti ini. Lihat video Bapak. Posisi tunjuk seperti ini. Jempol dan jari tengah itu dibulatkan, dibuat bulat. Kemudian jari manis dan jari kelingking dikepalkan. Jadi seperti ini. Coba dulu. Coba. Jari telunjuk diacungkan, kemudian antara jempol dan jari tengah dilingkarkan. Nah, seperti itu. Kemudian jari manis dan jari kelingking itu dikepalkan. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika mengacungkan telunjuk di dalam tasyahud, posisi jari-jarinya seperti itu. Jadi tidak semua tangan dikepalkan dan telunjuk saja yang diacungkan, tetapi ini jari tengah dan jempol itu dilingkarkan. Begitu caranya, dan disimpan di atas paha. Itu tasyahud awal. Kemudian ketika berdiri tasyahud awal untuk melaksanakan rakaat yang ketiga, untuk sholat yang lebih dari 2 rakaat, maka ketika berdiri dari tasyahud awal, nah sambil berdiri tangan diangkat, Allahu Akbar. Nah, sambil tangannya diangkat. Nah, jadi ada 4 gerakan tangan yang diangkat pada saat sholat, yaitu ketika takbiratul ihram, kemudian ketika hendak ruku, kemudian ketika bangun dari ruku, dan yang keempat ketika hendak berdiri dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Sekali lagi, gerakan tangan diangkat sambil membaca takbir pada sholat itu ada pada 4 posisi ya. Yang satu ketika takbiratul ihram,
kedua ketika hendak ruku, ketiga ketika hendak bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, sambil mengangkat tangan. Dan yang keempat ketika bangun dari tasyahud awal dan hendak melaksanakan rakaat ketiga. Dari rakaat kedua tasyahud awal kemudian hendak bangun untuk melaksanakan rakaat ketiga. Itu semuanya keempat posisi itu sambil takbir sambil mengangkat kedua tangan. Ingat, ketika mengangkat kedua tangan, tangannya dihadapkan ke kiblat, ya, bukan ke telinga. Bagaimana tingginya mengangkat kedua belah tangan? Nah, itu sama seperti gambar di gambar nomor 2. Baik, setelah rakaat ketiga, nah di rakaat ketiga itu membaca Al-Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah kemudian ruku. Untuk sholat maghrib, kemudian setelah sujud yang kedua, kemudian tasyahud akhir. Sedangkan untuk sholat asyar, maghrib, untuk sholat zuhur, asyar dan isya, sholat yang terdiri dari 4 rakaat tersebut, setelah rakaat ketiga bangun kembali untuk rakaat keempat, dan di rakaat keempat itulah dilakukan tasyahud akhir. Nah, pada saat melakukan tasyahud akhir, posisi duduknya seperti ini di gambar 9. Di gambar 9. Nah, posisi kakinya begini. Kaki kanan ditegakkan, sedangkan kaki kiri dimasukkan di antara kaki kanan seperti ini. Lihat di gambar. Lihat di gambar nomor 9 untuk posisi duduk pada tasyahud akhir. Nah, kaki kanan ditegakkan menghadap kiblat, kemudian kaki kirinya dimasukkan di ini. Baik, itu adalah gerakan-gerakan yang dilakukan ketika sholat. Lalu bagaimana bacaan tasyahud akhirnya? Nah, bacaan tasyahud akhir itu seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian dilanjutkan dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wa mamati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, setelah membaca doa tersebut, kemudian baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menolehkan kepala ke arah kanan terlebih dahulu, kemudian salam menolehkan kepala ke arah kiri. Jadi salam ke arah kanan dulu, kemudian ke arah kiri. Nah, itu adalah gerakan-gerakan dan bacaan sholat yang kita lakukan sehari-hari. Nah, apabila nanti bacaan-bacaannya yang barusan Bapak baca terdengar jelas, nanti ada rekamannya. Baik, selanjutnya. Oh ya, ini tadi posisi tasyahud awal dan duduk di antara dua sujud. Kemudian ini posisi duduk tasyahud akhir. Nah, tadi ya. Baik, sampai saat ini ada pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Ada yang mau bertanya? Pak Aisyah, ada pertanyaan? Enggak. Repatan, ada pertanyaan? Ya, Aisyah? Tidak. Baik, kita lanjutkan ya.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang keutamaan sholat. Baik. Sebelum dilanjutkan, Bapak akan tanya dulu, ada berapakah sholat fardu dalam waktu sehari semalam? Ada? Ada 5, betul. Ada 5. Pertama, sholat zuhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi, kenapa Bapak bilangnya zuhur terlebih dahulu? Karena zuhur, Bapak katakan terlebih dahulu, karena zuhur itu adalah sholat fardu yang pertama kali diwajibkan. Sholat fardu yang pertama kali diwajibkan. Sholat fardu 5 waktu itu diwajibkan setelah Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW diberikan perintah untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu, dan Rasulullah menyampaikan kewajiban sholat tersebut kepada umatnya. Nah, jadi awalnya sholat 5 waktu itu diwajibkan, yaitu setelah Rasulullah SAW melaksanakan Mi'raj. Sholat pertama yang dilaksanakan oleh Rasulullah, sholat fardu yang pertama adalah sholat zuhur. Coba dari sholat fardu 5 waktu tersebut, tiap sholat fardu kan rakaatnya ada yang berbeda, ya, ada yang berbeda-beda. Bapak tanya, berapakah jumlah rakaat sholat fardu dalam sehari semalam? Coba dihitung. 17. 17, betul ya. Betul, 17. Kita hitung. Zuhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, jadi berapa? 8. Maghrib 3 rakaat, jadi 11. Isya 4 rakaat, jadi 15. Subuh 2 rakaat, jadi 17. Jadi sholat fardu sehari semalam jumlah rakaatnya berjumlah 17 rakaat. Itu yang wajib kita kerjakan sehari-hari. Jangan sampai tertinggal ya sholat fardunya ya. Karena melaksanakan sholat fardu itu hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam. Hukumnya wajib artinya kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, tapi apabila ditinggalkan itu akan mendapatkan dosa. Karena itu jangan sampai sholat fardu 5 waktu itu tertinggal. Ya. Lebih baik lagi apabila sholat fardu dilakukan secara berjamaah di masjid. Baik, keutamaan sholat. Keutamaan sholat yang pertama adalah sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Setelah rukun Islam yang pertama itu apa? Rukun Islam yang pertama? Rukun Islam yang pertama apa? Rukun Islam. Ya, rukun Islam. Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Yang pertamanya apa? Syahadat. Syahadat, betul. Syahadatain. Ya. Syahadatain itu adalah artinya 2 kalimah syahadat. Syahadatain artinya 2 kalimah syahadat. Nah, Dekatan duduk di kelas berapa di sekolahnya? Kelas 1 ya. Dekatan duduk di kelas 1. Nah, di kelas 1 juga sudah disampaikan ya tentang syahadat lain ya, 2 kalimah syahadat. Yang pertama bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan yang kedua bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad. Betul, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah itu 2 kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul. Ya. Nah, kenapa Bapak sebutkan mengenai syahadat tauhid ini? Supaya kakak-kakak kelasnya ingat kembali pelajaran kelas 1 ya.
ya, asa ya, Arisa ya. Itu pelajaran di waktu kelas SD. Nah, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Nah, disebut rukun berarti wajib dilaksanakan oleh orang Islam. Kemudian yang kedua, sholat diwajibkan kepada setiap orang Islam. Itu sudah jelas, tadi sudah Bapak sampaikan. Yang ketiga, sholat merupakan amal yang ditanya pertama kali di hari kiamat. Di hari kiamat. Setelah kiamat terjadi, nah nanti manusia itu seluruhnya dibangkitkan, dan yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Apakah ada sholat yang tertinggal? Nanti akan ditanyakan pada hari kiamat. Pada hari itu sejak sekarang jangan sampai sholat fardunya ketinggalan. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, kita harus perbanyak sholat sunnah. Salah satu fungsi dari sholat sunnah yaitu untuk menambal kekurangan sholat fardu. Jadi kalau ada sholat fardu yang terlewat, bisa ditambal dengan sholat sunnah. Nah, sholat merupakan amal yang ditanya pertama kali di hari kiamat. Maka dari itu jangan sampai sholat. Yang keempat, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hamba-hambanya yang senantiasa menunaikan ibadah sholat. Apalagi sholat-sholatnya ditambah dengan sholat sunnah. Sholat sunnah seperti sholat rawatib dan sholat sunnah yang lainnya. Nah, sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nanti sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Apa saja yang termasuk sholat sunnah rawatib? Nah, sholat sunnah rawatib ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat. Ulangi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ulangi, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Apalagi kalau misalkan ditambah dengan sholat sunnah yang lainnya ya, seperti sholat tahajud, sholat witir, Allah akan makin senang kepada kita ya. Kalau Allah sudah menyukai kita, kalau Allah sudah senang terhadap apa yang kita perbuat, kita amalkan, maka Allah akan mempermudah jalan rezeki bagi kita. Dan Allah akan mencukupkan segala kebutuhan. Dan kemudian apalagi doa yang kita minta kepada Allah akan lebih cepat untuk dikabulkan. Baik, selanjutnya, nah yang kelima, sholat dapat menghapuskan kesalahan atau dosa dan menghilangkan keburukan. Sholat dapat menghapuskan dosa, yaitu di antara doa-doa di dalam sholat seperti doa itu doa yang berbunyi Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma qini. Suci Allah dan segala puji bagi Engkau. Ya Allah, ampunilah dosaku. Itu arti dari doa ruku yang Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma qini. Maka dengan doa itu insya Allah dosa-dosa kita itu dapat Allah hapuskan. Allah hapuskan atau Allah ampuni. Nah, kemudian sholat juga dapat menghilangkan keburukan.
Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, orang yang sholatnya sudah benar, orang yang sholatnya khusyuk, itu akan senantiasa perbuatan terjaga dari perbuatan-perbuatan jahat. Orang-orang yang sholatnya dilaksanakan dengan benar, dia akan senantiasa di dalam melakukan amal perbuatan sehari-harinya akan menghindari hal-hal yang jahat, perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat. Teman sholat yang ketujuh adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus. Siapa yang mau masuk surga? Tentunya semua orang ingin masuk ke dalam surganya. Nah, untuk mencapai surganya Allah, ya tentunya kita harus melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Perintah Allah itu apa saja? Banyak. Ya, selain sholat, itu juga zakat, puasa, menunaikan ibadah haji, itu juga perintah Allah. Nah, menjauhi larangannya, seperti larangan Allah itu seperti berbohong, kemudian memaksa orang lain untuk melakukan apa yang kita hendaki, gitu. Kemudian apa lagi? Durhaka pada orang tua, gitu. Termasuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, gitu. Meninggalkan sholat itu tidak boleh. Kemudian berbuat jahat kepada orang lain itu juga termasuk yang dilarang oleh Allah. Dan hal yang kecil yang kadang kita lupakan, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu juga termasuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam satu hadis, satu iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dari itu kebersihan harus dijaga, termasuk ketika sholat. Nah, ketika sholat, tempat sholatnya juga harus bersih, pakaian yang kita kenakan juga harus bersih, dan tubuh kita juga harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedelapan, sholat adalah cara atau sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kalian sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi hal yang membebani pikiran kalian, maka laksanakanlah sholat. Nah, di dalam sholat juga kan dalam ayat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Di dalam sholat kita tegaskan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Karena itu sholat adalah cara atau sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga apabila kita memiliki keinginan atau ingin mencari solusi dari masalah yang kita alami, maka lakukanlah sholat tahajud untuk memohon petunjuk kepada Allah dan juga melaksanakan sholat hajat supaya apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Misalkan ketika Farisa atau Atan atau Arsa akan menghadapi ujian, misalkan, walaupun untuk tahun ini tidak ada ujian, ya. Akan menghadapi ujian apa saja, ujian sekolah apa saja. Nah, kita mohon pertolongan kepada Allah supaya diluluskan dari ujian tersebut dengan cara melaksanakan sholat sunnah. Kemudian yang ke-9, sholat merupakan wujud rasa syukur seorang hamba atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nah, Allah kan telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Salah satu nikmatnya yang kadang kita abaikan yaitu nikmatnya bernapas. Nikmatnya bernapas.
Allah tidak memungut sedikit pun biaya kepada kita untuk bernapas. Udara itu kan milik Allah. Nah, kita menghirup udara. Tetapi Allah tidak memungut biaya sedikit pun untuk setiap udara yang kita hirup. Coba seandainya Allah memungut biaya 1.000 saja setiap satu kali kita menghirup nafas. Kita akan bangkrut dalam satu hari kita akan bangkrut. Berapa kali hela nafas dalam satu hari satu malam. Tetapi Allah yang Maha Pemurah itu memberikan udara atau oksigen kepada kita secara cuma-cuma. Coba kita bandingkan dengan orang yang sakit, misalkan sakit asma, sesak nafas di rumah sakit. Mereka harus memakai tabung oksigen untuk alat bantu pernafasan. Nah, untuk tabung oksigen itu kan harus membayar biaya. Tetapi udara yang ada di alam bebas ini, ya Allah berikan itu gratis. Maka dari itu, kita juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan supaya udara tetap terjaga kebersihan. Kemudian supaya kita tetap bisa bernapas dengan nikmat, tidak sampai merasa sesak seperti orang-orang yang sakit di rumah sakit. Itulah pentingnya kita menjaga kesehatan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang adalah perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap ibadah sholat. Kalau kita benar atau mendekati benar, Allah a'lam, maka sholat ini akan melatih kekompakan. Jadi, melatih kekompakan di mana ketika sholat itu makmum kompak mengikuti imam. Ketika imam itu, makmum ikut. Tidak begini ketika imam ruku, makmum sujud, tidak begitu kan? Nah, tetapi dengan sholat kita terlatih kekompakannya. Ketika imam ruku, makmum ikut ruku. Ketika imam sujud, makmum ikut. Dan seterusnya. Bagaimana makmum mengikuti imam secara tertib. Yang kedua, mematuhi perintah pemimpin. Sama contohnya. Dengan takbiratul ihram, makmum mengikuti takbiratul ihram di belakang imam. Ruku, jadi kita belajar untuk patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh pemimpin. Kemudian tidak marah bila dinasihati. Ketika imam di dalam sholat salah di dalam baca atau salah di dalam gerakan, maka makmum mengucapkan subhanallah. Nah, maka setelah membaca subhanallah, imam tahu bahwa ada gerakan-gerakannya atau bacaan-bacaannya yang salah. Kalau bacanya yang salah, agak dikeraskan supaya imam mendengar, kemudian imam memperbaiki bacaannya. Nah, salah satu pelajaran dari sholat itu tidak marah apabila dinasihati. Misal imam gerakannya salah, namun membaca subhanallah, maka imam akan membenarkan gerakannya. Tidak lantas imam yang jadi marah-marah gitu. Tidak pernah seperti itu. Kemudian yang keempat, dengan sholat maka suka mengirimkan salam dan mendoakan teman atau mendoakan orang lain. Contohnya ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan mendoakan supaya orang yang ada di sebelah kanan kita selamat. Kemudian ya orang yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita selamat. Assalamualaikum. Semoga keselamatan ada pada diri engkau. Warahmatullah dan rahmat Allah wabarakatuh dan barakah dari Allah. Jadi dengan sholat itu kita saling mengirimkan salam dan mendoakan orang lain keselamatan. Kemudian yang kelima, menepati janji. Dengan sholat kita belajar untuk menepati janji. Bagaimana contohnya? Yaitu ketika azan berkumandang, kita segera melaksanakan sholat. Itu menepati janji tepat waktu.
Dan memang sholat itu adalah salah satu janji kita kepada Allah untuk melakukan sholat ketika kita masih berada di alam rahim. Kemudian yang keempat, dengan sholat memupuk rasa solidaritas atau kebersamaan, gitu ya. Karena ketika kita sholat berjamaah, kita melaksanakan sholat bersama-sama. Tidak ada yang sholatnya balapan gitu ya ketika berjamaah. Misalkan Asa masih ruku, Fatan sudah sujud. Tidak seperti itu. Karena ketika sholat kita tidak balapan gitu, tapi melakukan sholat bersama-sama. Kemudian sholat dapat mencegah perbuatan tercela. Nah, dengan sholat kita dapat menghindari perbuatan tercela seperti berikut. Suka mengungkit-ungkit pemberian. Dengan sholat kita ikhlas melaksanakan sholat. Maka dengan keikhlasan itu kita tidak mengharapkan imbalan kepada orang lain. Setelah kita memberikan sedekah kepada orang lain, kita ikhlas melakukannya. Tidak mengharapkan orang lain itu membalas kebaikan. Biarkan Allah yang membalasnya. Biarkan Allah yang membalas setiap kebaikan kita. Jadi kita harus ikhlas setiap kita memberikan segala sesuatu kepada orang lain. Kemudian sholat juga dapat mencegah atau menghindarkan kita dari perbuatan meremehkan orang lain, meremehkan teman. Ingat, ketika kita sholat berjamaah, siapapun yang berdiri ketika sholat itu baik pejabat ataupun pedagang ataupun petani, semuanya berdiri sejajar. Tidak lantas pejabat harus ada di depan, pedagang di belakang, atau sebaliknya. Ketika kita sholat berjamaah, semuanya sama di hadapan Allah. Ya, semuanya sama di hadapan Allah. Baik pejabat, pedagang, bahkan presiden sekalipun, apabila datangnya belakangan, maka dia akan berada di barisan belakang. Jadi yang berada di barisan terdepan di dalam sholat itu orang yang paling pertama datang ke masjid. Tidak lantas orang yang paling pertama datang, misalkan seorang petani, dia ada di barisan pertama penuh, datang pejabat, kemudian pejabat itu menyingkirkan petani tersebut ke bagian belakang dan dia di barisan depan. Tidak. Ketika sholat tidak seperti itu. Kalau datangnya belakangan, ya berada di baris yang paling belakang. Dan kemudian dalam sholat itu juga safnya harus rapat. Terus rapi dan rapat. Dengan sholat kita belajar untuk tidak ingin menang sendiri. Kayak amun tos ayah di rumah saka ngomong sama abang cenah. Tadi telepon cenah. Ada suara siapa itu? Itu ada pesantren online. Baik. Yang ketiga, Hostnya menghindarkan orang dari perbuatan ingin menang sendiri. Lupakan, tolong jangan diputar-putar kameranya. Diputar-putar kameranya. Lupakan kameranya terbalik ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, sholat menghindarkan kita dari sifat ingin menang sendiri atau sifat egois. Nah, bagaimana sholat mengajarkan hal demikian? Ya, tadi sudah Bapak contohkan bahwa ketika sholat kita senantiasa mengikuti gerakan imam. Sebagai makmum kita mengikuti gerakan imam. Imam ruku, ikut ruku. Semua makmum ikut ruku. Tidak ada yang ketika ruku yang satu sujud atau makmum yang satunya lagi sholat dengan lebih cepat daripada imam. Jadi sholat mengajarkan kita supaya kita senantiasa mengerti dan tidak ingin menang sendiri. Yang keempat,
Dengan sholat kita belajar untuk tidak mengambil hak orang lain. Dengan sholat kita belajar untuk tidak mengambil hak orang lain. Seperti apa? Seperti misalkan tadi sudah Bapak contohkan, ketika orang lain sudah berdiri di barisan pertama, orang yang terakhir datang itu harus rela, dia berdiri di bagian barisan belakang, karena dia datangnya terakhir, tidak peduli dia pejabat ataupun raja sekalipun. Dan dengan sholat kita belajar untuk tidak kita meminta-minta kepada orang lain, tapi dengan sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami meminta, hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Sehingga dengan sholat kita belajar untuk hidup mandiri dan tidak bergantung. Yang keenam, dengan sholat kita belajar untuk hidup jujur. Dengan sholat kita belajar untuk hidup jujur, tidak suka berbohong. Tidak suka berbohong kepada orang lain. Kita tidak bisa tentunya berbohong kepada Allah. Misal, kamu sudah sholat belum? Ditanya sama mamanya. Sudah, Bu, gitu ya. Nah, kalau memang sudah melaksanakan sholat, berarti dia sudah jujur. Kalau ternyata dia belum melaksanakan sholat, tetapi sudah sholat, dia sudah berbohong. Padahal Allah tidak suka dibohongi. Maka dengan sholat kita belajar untuk berjujur. Baik, dan ketika sholat kita belajar juga untuk tidak mengganggu orang lain. Nah, ketika sholat berjamaah kita tidak boleh mengganggu teman-teman kita yang sudah sholat berjamaah duluan. Juga ketika kita sholat berjamaah jangan sambil mengganggu orang lain. Misalkan ketika berdiri orang lain disikut-sikut gitu ya. Ketika sholat. Dengan seperti itu. Maka dari itu sholat mengajarkan kita supaya kita tidak suka mengganggu orang lain. Baik. Selanjutnya untuk materi hari ini insya Allah Bapak cukupkan sekian dan jawab pertanyaan-pertanyaan di dalam video ini. Kelihatan ya. Nomor 1, sebutkan arti sholat secara bahasa dan istilah. Yang kedua, sebutkan 2 dari keutamaan sholat. Sebutkan 2 dari keutamaan sholat. Dan pertanyaan ketiga, sholat apakah yang hanya dilaksanakan, sholat sunnah ya maksudnya, sholat sunnah. Apakah yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan? Baik. Sekali lagi, sebutkan arti sholat secara bahasa dan istilah. Yang kedua, sebutkan 2 dari keutamaan sholat. Yang ketiga, sholat sunnah apakah yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan? Nah, jawabannya ditulis di dalam buku catatan kalian dan difotokan melalui WA grup Sambat Online. Nanti akan Bapak periksa jawaban-jawaban yang kalian kirimkan. Terima kasih untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai ya, sebentar lagi tinggal nanya PM. Udah hewan. Sampai jumpa lagi di hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.